Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik tema 1 kelas 3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran pertama bersama saya Pak Irfan ya dari SD Negeri Bandung. Kita akan belajar makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Kita akan pelajari pada materi tema 1 ini. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Beda dengan manusia, hewan, atau tumbuhan. Ternyata semua itu merupakan benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak mempunyai ciri-ciri seperti tadi. Tidak tumbuh, tidak bergerak, tidak berkembang biak, tidak peka terhadap rangsang, tidak makan dan minum. Kita akan belajar tentang pola irama, anak-anak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Cicak di dinding, penciptanya no name, tidak diketahui. Yuk kita mari nyanyikan bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Perhatikan tanda pendek. Pada tanda pendek itu kotak merah yang kecil dan tanda panjang. Ternyata pada lagu cicak di dinding memiliki bunyi panjang pendek yang berbeda, sehingga membuat pola irama tertentu. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Bunyinya itu membuat pola irama tertentu. Dengan menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, siswa mengetahui pola irama lagu. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama adalah panjang pendek bunyi pada lagu yang dihitung berdasarkan ketukan, anak-anak. Ikan itu juga termasuk makhluk hidup. Ikan juga memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Ada beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama. Coba kita lihat, di sini ada cicak dan ikan. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Kalau ikan dapat bergerak dengan cara apa, anak-anak, di air? Mereka bergerak di air itu dengan cara apa? Coba kalian pikirkan. Ini nanti menjadi tugas di buku paket, selanjutnya, ciri-ciri pada cicak. Cicak membutuhkan makanan. Contohnya makanannya adalah nyamuk. Kalau ikan juga membutuhkan makanan, anak-anak. Dia juga makhluk hidup, membutuhkan makanan. Dia makan.
Nah, apa contoh makanannya? Nah, terus yang ketiga, cicak bernafas. Nah, itu eh, juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Dia bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan, apakah bernafas dengan paru-paru? Coba kalian cari tahu, ya. Terus, cicak berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau ikan, berkembang biak dengan cara apa? Anak-anak coba kalian cari tahu ya. Nah, dari setelah kalian mengerjakan tugas tadi, nah, kamu bisa menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Ya, tulis di buku catatan kalian. Ya, setelah itu baru lanjut ke video ini ya. Nah, tapi Pak Irfan mau menjelaskan lagi ya, mengulas lagi apa yang Pak Irfan sampaikan tadi, apa ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sebagai makhluk hidup, sebagian makhluk hidup memiliki ciri yang sama. Ya, mereka bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan. Ya, bergerak itu misalkan berpindah tempat. Eh, Mungkin kamu berjalan, ya. Kalau cicak merayap, kalau sapi berjalan, ya. Kalau burung terbang, ya itu bergerak, ya. Terus bernafas. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kalau serangga mereka bernafas menggunakan trachea. Oke. Terus mengalami pertumbuhan. Coba lihat diri kalian dulu waktu kelas 1 dan sekarang kelas 3 tambah tinggi atau tidak. Itu contoh pertumbuhan. Nah, berkembang biak ya. Nah, contohnya kita lahir dari orang tua kita. Jadi manusia itu bertambah banyak, oke, untuk mempertahankan populasinya. Terus kita juga butuh makan dan minum. Makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Ya, kalau cicak tadi makannya nyamuk, oke, sapi makannya rumput, ya. Terus singa makannya daging. Nah, mereka juga butuh minum. Nah, dan terakhir peka terhadap rangsang ya. Contohnya kalau tumbuhan ada putri malu, kalian pegang daunnya pasti akan tertutup. Itu yang dimaksud peka terhadap rangsang. Inilah ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan sebagian makhluk hidup memiliki ciri yang sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang lambang bilangan anak-anak. Nah, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1.000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1.000 butir. Banyak bukan? Nah, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1.000? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menulis bilangan, cara membaca bilangan. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang lambang bilangan, anak-anak. Lambang bilangan adalah suatu bilangan mewakili banyaknya benda. Lambang dari suatu bilangan disebut angka. Ya, contoh ya 1 ya diwakili oleh lambang 1 atau angka 1. Jadi angka 1 ini ya itu lambang bilangan dari 1. Nah, nama bilangan adalah sebutan untuk suatu angka. Ya, 1 itu termasuk nama bilangan. Nih contohnya 7, oke. Contoh nama bilangan dari 7 adalah 7 ya. Itu nama bilangan. Nah, untuk membaca dan menulis lambang bilangan lebih dari 1 angka, maka perlu diketahui nilai tempat bilangannya. Bagaimana cara
mengetahui nilai tempat bilangan, anak-anak, mari perhatikan. Ya, setiap bilangan disusun dari beberapa angka. Ya, contoh eh, oh, maaf. Nah, cara mengetahui nilai tempat bilangan, ya. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka yang ditunjukkan pada suatu letak tertentu. Cara membaca suatu tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan. Contohnya, nah, tempat bilangan satu angka. Ini tempat bilangan pada satu angka. Ini ada angka 6. Maka nilai tempatnya adalah satuan karena hanya terdiri dari satu angka yaitu 6. Nah, itu nilai tempatnya satuan. Kalau tempat bilangan pada dua angka, ya, itu ada 21. Ya. Kita lihat yang paling kanan itu adalah satuan. Paling kanan kan angka 1. Itu nilai tempatnya adalah satuan. Dan selanjutnya angka 2 itu nilai tempatnya adalah puluhan. Kalau terdiri dari 3 angka, ini di sini ada angka 356. Maka nilai tempatnya adalah, ya, kita lihat dari yang paling kanan. 6 adalah satuan. 5 nilai tempatnya adalah puluhan karena bilangan kedua. Kalau 3, yang bilangan ketiga itu nilai tempatnya adalah ratusan. Nah, tempat bilangan pada 4 angka. Kalau 4 angka sudah masuk ribuan, anak-anak. Di sini ada bilangan 2351. Nah, maka nilai tempatnya adalah, ya, kita lihat yang paling kanan dahulu adalah angka 1. Nah, 1 itu nilai tempatnya adalah satuan. Terus angka yang kedua 5. Nah, karena angka yang kedua termasuk puluhan. Angka ketiga ratusan. Angka ketiganya ada 3 termasuk ratusan. Dan yang keempat adalah 2. 2 termasuk ribuan. Nah, setelah kalian mengetahui nilai tempat, ya, kita bisa membaca dan menulis lambang bilangan 1000 sesuai tempat bilangannya dengan cara sebagai berikut, anak-anak. Contoh di sini ada 2567. Ya. Itu kita baca. Karena 4 itu kan termasuk ribuan. Nah, 2 itu adalah 2000. Nah, yang kedua 5 termasuk ratusan, 500, 2506. Ini nilai tempatnya puluhan, 60. Dan 7 nilai tempatnya satuan. Jadi membacanya 2567. Dari kiri membacanya. Nah, selanjutnya kita bisa membaca. Ini ada 1000, ya, dibaca 1000. Nah, 2000, 3000, 4100, 4250, 5500, dan seterusnya. Nah, kita juga akan belajar tentang cara mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kita harus tahu nilainya, ya. Nah, di sini Pak Irfan punya bilangan, ya, ada 5000, 2000, 3000, 1000, dan 4000. Nah, mari kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa melihat nilai tempat angka yang paling kiri dulu.
Ya, paling kiri kan kalau ini 4 angka itu adalah ribuan yang paling besar. Nah, jika berbeda maka bisa langsung kita urutkan anak-anak. Di sini yang paling kiri bilangan pertama ada 5.000, 5. Bilangan kedua ada 2.000, 2. Bilangan ketiga 3.000, 3. Bilangan keempat 1.000, 1. Bilangan terakhir 4.000, 4. Nah, kita bisa membandingkan mana yang paling kecil karena kita mengurutkan dari yang terkecil. Dari 5, 2, 3, 1 dan 4 itu kita cari yang terkecil yaitu 1.000. Jadi yang paling kecil 1.000 ya. Sekarang 1.000 sudah hilang. Tinggal 4 bilangan lagi. 5, 2, 3 dan 4. Mana yang paling kecil? Ternyata 2. Kita tulis setelah 1.000 2.000. Tinggal 3. Ya, ada 5.000, 3.000 dan 4.000. Kita cari yang terkecil yaitu 3.000. Selanjutnya sama 5 dan 4. Kita cari yang paling kecil 4.000 dan yang terakhir berarti 5.000. Itu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita mau mengurutkan dari terbesar yang ke terkecil ya. Kita lihat tadi karena semua angka nilai tempat angka yang paling kiri itu semua ribuan dan berbeda, kita bisa melihat kita membandingkan 5, 2, 3, 1 dan 4 itu yang paling besar mana ya, karena diurutkan yang terbesar ke terkecil. Kita cari dulu yang paling besar 4.000, tinggal 2.000, 3.000, 1.000 dan 4.000. Nah, 2, 3, 1 dan 4. Yang paling besar adalah 4.000. Tinggal 3 bilangan lagi, 2, 3 dan 1. Nah, 3.000. Selanjutnya sama 2.000 dan 1.000 ya anak-anak. Nah, sini ada lagi. Nah, Pak Irfan punya 5 bilangan lagi. Di sini ada 5.400, 5.100, 5.300, 5.500 dan 5.400. Nah, ini bagaimana mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar? Ya, kita lihat nilai tempat yang paling kiri yaitu ribuan. Nah, jika sama, di sini nilai tempat ribuannya sama tidak? 5, 5, 5, 5, 5 sama. Nah, maka kita lihat nilai tempat angka berikutnya yaitu di nilai tempat ratusan. Nah, yang pertama 4, 5.400. Nilai ratusannya 4. 5.100 nilai ratusannya 1. 5.300 nilai ratusannya 3. 5.500 nilai ratusannya 5. Dan yang terakhir 5.400 nilai ratusannya 4 di nilai tempatnya ya. Nah, kita tinggal mengurutkan lagi ya, yang dari yang terkecil kita cari ratusan yang terkecil antara 4, 1, 3, 5 dan maaf, yang terakhir ini sebenarnya 2 ya anak-anak, 5.200 ya. Nah, dari yang terkecil 1, 5.100. Setelah itu 5.200. Setelah itu 5.300. Setelah itu 5.400 dan yang terakhir 5.500. Nah, kalau yang kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil, caranya sama, tinggal kita cari nilai ratusannya yang terbesar. Ya. Apa? 5.500 tinggal 400, 300, 4, 3, 2, 1. Nah, paling besar 4, jadi 5.400. Tinggal 3, 2 dan 1. Ya, paling besar 5.300. Selanjutnya 5.200 dan 5.100. Nah, sekarang Pak Irfan punya bilangan lagi. Di sini ada 7.590, 7.510, 7.550,
7.570, dan yang terakhir 7.530. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana caranya? Ya sama, kita lihat ribuannya dahulu. Ya, kita lihat nilai tempatnya dari yang paling kiri. Ribuannya 7 semua, 7.000 ya. Sama ternyata. Kalau nilai ribuannya sama, kita lanjutkan ke yang ratusan ya. Nah, di sini 7.500, 7.500. Oh, sama semua ya. Nah, setelah itu kalau di nilai tempat ratusan sama, kita langsung ke nilai tempat yang lebih kecil lagi. Setelah ratusan, puluhan ya. Nah, di sini ada 9 bilangan pertama, di bilangan kedua 10, 1, bilangan ketiga ada 5, bilangan keempat ada 7, dan bilangan terakhir ada 3. Tinggal kita bandingkan yang paling kecil mana. Nah, karena kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 7.510. Nah, ini selanjutnya tinggal 9, 5, 7, dan 3 yang paling kecil. Nah, 3 jadi bilangan 7.530. Nah, tinggal 3 bilangan lagi. Nah, antara 9, 5, dan 7 mana yang paling kecil? Nah, 5, 7.550. Nah, tinggal 2 bilangan lagi, 9 dan 7 mana yang paling kecil? 7 ya, jadi 7.570. Dan akhirnya yang terakhir paling besar 7.590. Nah, kalau anak-anak ini ada angka lagi. Nah, bilangan nilai tempat ribuan, ratusan, dan puluhan sama, bagaimana? Ya kita turun lagi anak-anak. Kalau ribuannya sama, ratusannya sama, puluhannya sama, kita lihat satuannya. Di sini sama 8.795. Bilangan kedua 8.792. Bilangan ketiga 8.794. Bilangan keempat 8.793. Bilangan kelima 8.791. Ya, kalau nilai ribuan ya, kita lihat yang paling kiri, nilai ribuan, ratusan, puluhannya sama, maka kita lihat nilai tempat yang satuan. Nah, dari sini kita bisa membandingkan dan cari yang paling kecil, karena ini masih mengurutkan dari bilangan terkecil ya. Hasilnya ini anak-anak, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana kalau mengurutkan dari yang terbesar dan terkecil? Caranya sama. Tinggal kita ambil yang bilangan pertama itu yang paling besar dan seterusnya. Nah, sekian materi dari Pak Irfan. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat WA, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.